Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Week 5 sudah selesai. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya sih gue sedih ya. Kenapa tim gue menang ya? Sekali kalah aja biar tanking gitu. Tapi ya QB musim depan katanya nggak jelas emang. Nah, ini sekarang kita bareng Nuha yang akhirnya muncul setelah 4 week sibuk ya. Nah, ini tim jagoannya menang tapi kan lawannya QB jagoannya cedera, alasannya gitu. Apaan diganti bikin touchdown? Still win. Iya, W is a W, nggak ada alasan, nggak ada alasan. Nah, jadi ini apa? Kita bakal bahas week 5 yang kemarin yang selesainya comeback win ya. Gila, Ravens tuh main match bikin jantungan mulu ya, yang nggak fans saya juga jantungan nih. Nah, jadi langsung aja nggak pakai lama, kita langsung mulai di week 5 review. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe, konsisten subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini, dan jangan lupa semua follow sosial media kita ada di bawah ini ya, di deskripsi video ini. Jadi gua akan membacakan skor-skor di week 5. Yang pertama timnya Nuha, Rams di Thursday Night Football, berarti Jumat pagi football di sini, menang 26-17. Yes. Terus Jets lawan Falcons yang kemarin main di London ya. Yep, main di Tottenham Hotspur Stadium. Iya, main di lapangan Tottenham Hotspur. Itu game pertama London Games di musim ini. Menang Falcons 27-20. Terus Eagles menang comeback lawan Panthers. Wah, gila, Eagles gokil nih ya. 21-18, padahal Panthers udah mimpin tapi di comeback sama Eagles. Aduh, Panthers berarti dari 3-0 jadi 3-2. Pretender nih, udah fix nih. Gimana. Terus next, Saints lawan WFT, menang Saints 33-22. Abis itu Buccaneers ya, lo tau lah ya, Brady. Udah gitu Brady kan kalau lo ngikutin Patriots kan ya sasaran empuknya Dolphins. Nah, lawannya Dolphins ya udah, kenal lagi deh sasaran empuk. 45-17, buset, Brady 5 touchdown loh, ya Allah. Terus Steelers menang lawan Broncos 27-19. Ngapain menang sih? Padahal tuh terakhir sebenarnya Broncos udah mau ngejar, tapi ya lemparan Bridgewater di intercept sama Steelers. Seharusnya gak usah menang biar tanking. Next, Vikings lawan Lions, yang menang Vikings 19-17. Ini Vikings akhirnya kutukan kickernya hilang akhirnya ya, menang di detik-detik terakhir. Field goal, dan pas press conference-nya ini pelatihnya Lions tangis loh dia karena kalah. Wah iyalah, kalahnya 2 kali loh karena field goal. Yang dulu kan pertamanya Ravens yang ini kan, yang Justin Tucker pecahin rekor ya. Aduh, sedih banget emang. Next, ini Titans lawan Jaguars. Titans menang 37-19, berarti Jaguars udah 20 kali kalah beruntun. Ya ampun, ini timnya. Aduh, Jaguars. Kasian banget, Trevor Lawrence sudah 5 kali kalah loh. 5 kali kalah. Gila, parah banget emang nih. Terus next, Patriots sama Texans, menang Patriots 25-22, padahal Texans udah mimpin tapi di comeback sama Patriots. Itu kemarin game winning drive di menit-menit akhir pertama kali di karirnya Mac Jones ya. Terus Packers lawan Bengals, yang menang Packers 25-22. Ini match gua heran ya. Ini kickernya dua-duanya kenapa sih? Siapa sih mau menang? Nendangnya pada ke kiri, yang satu juga nendangnya kena tiang. Sampai terakhir juga nendangnya juga nggak benar. Untung aja tuh Mason Crosby nendangnya masuk tuh pas overtime. Kalau nggak ada yang menang juga, kayaknya sih kemarin seri itu. Aduh. Nah, terus next, Chargers on Browns, yang mungkin ini kandidat game of the year ya, menang 47-42. Total yards-nya itu sampai 1000 yards. Gila emang. Terus Bears lawan Raiders, yang menang Bears 29. Ini Khalil Mack lawan mantan, tapi ya mantan yang menang ya, sama Justin Fields. Terus Cowboys lawan Giants, yang menang Cowboys 44-20. Ini pembantaian Cowboys ya, seperti biasa lah. Ini Giants dibantai itu udah cerita lama ya, udah lagu lama ini mah. Ya kan. Cardinals lawan 49ers, menang Cardinals 17-10. Cardinals masih satu-satunya tim yang unbeaten. Nah,
ini nih Cardinals bener-bener contender apa pretender. Nah, ya kan. Terus Bills lawan Chiefs, yang menang Bills 38-20. Kenapa ini Mahomes ya? Kenapa ini? Nanti kita bahas ya. Tapi ada apa dengan Mahomes sih? Dan terakhir yang kemarin selesai ya, Ravens lawan Colts, yang menang Ravens 31-25. Gila Lamar ya. Lamar ini loh dikatain running back apa? Dia kemarin passingnya 442 passing yards, 4 touchdown. Nah, jadi yaudah. Kalau gitu kita bahas pertandingan yang ditayangin di Mola TV. Yang pertama pasti tim jagoan lu, 26-17 menang. Ya. Gimana komentar lu? Kalau menurut gue sih Rams sama Seahawks ini seharusnya ini tuh match-nya yang bisa dibilang ya hampir setara lah. I mean dua-duanya antara Rams dan Seahawks tuh ya mereka nunjukin how good their offense gitu. Ada beberapa play pun yang juga Russell Wilson pun juga nunjukin play-nya dia bagus walaupun walaupun Russell Wilson juga terpaksa harus cedera ya. Dengan cedera jari, iya sayang banget. Cedera jari ya, itu thanks to Aaron Donald ya. Akhirnya salah satu saingan NFC West berkurang satu nih. Seahawks sudah menurut gue out of contention for now gitu. Ya thanks to Aaron Donald. Cuman dengan Geno Smith itu menurut gue kayaknya sih untuk sebagai backup quarterbacknya si Russell Wilson, Geno Smith was okay, dan menurut gue nanti ke depannya sih Geno Smith kayak gak bakal, maksudnya he's gonna be fine gitu. Soalnya kemarin ketika sebelum Geno Smith itu ngelempar bolanya kena intercept, itu tuh bagus mainnya, bener-bener bagus. Iya. Bagus banget, bahkan bikin touchdown, bikin touchdown yang dimana Darius Williams itu kayak entah karena mismatch atau mungkin nggak karena bola mungkin nggak nyampe bola, kan yang nangkap kan DK Metcalf tuh. Iya. Itu bagus banget men, dan gue sempet khawatir ya anjir ini kalau emang Geno Smith emang ternyata sebagus ini, wah bisa kesusul nih skornya nih, wah bahaya juga. Nah untungnya kena intercept, jadi gue gak jadi jantungan tuh waktu itu, kalau misalnya aduh aman nih, ternyata tetap masih bisa win gitu. Cuman kalau dari Ramsnya sendiri kemarin tuh nggak bisa dibilang playnya Matthew Stafford tuh nggak sebagus biasanya. Karena mungkin salah satunya karena faktor dia sempat kena injury juga, thumb injury, ya finger injury lah. Itu kan. Oh, finger injury ya? Iya, finger injury juga. Itu di play waktu ketika game itu kena injury juga gitu. Makanya dia ngelempar bola ke Quandre Diggs. Itu tuh sebenarnya menurut gue itu menurut gue ada dua alasan. Pertama karena dia injury tangannya cedera, jarinya cedera. Atau yang kedua dia salah read defense. Itu kan bola yang mau dilempar sama Stafford, niatnya kan itu mau ngebuang bola, bukan mau ngelempar bola, tapi dia mau ngebuang bola biar incomplete aja gitu. Tapi ternyata yang nggak disadari sama Stafford itu Quandre Diggs ngebaca bola itu dan dia tangkap di end zone. Jadi kan jatuhnya kan ya intercept. Iya, itu intercept gue juga bingung kok. Kayaknya sih ini kayak ada miskomunikasi ya. Iya, itu kelihatan ada miskom sih menurut gue ya. Iya. Dan FYI itu ternyata Quandre Diggs sama Matthew Stafford dulu satu teammate loh di Lions. Nah. Berarti ya kayaknya Quandre Diggs nyimpen struknya nih atau enggak dia taruhan, wah gue mau ngambil bolanya Matthew Stafford kapan-kapan dah gitu kan. Biasanya cuma latihan doang kan. Nah, nih gue maunya pas match. Beneran dia ambil pas match kan. Nah, terus kalau ini menurut tuh kemarin Robert Woods gimana tuh performance kan dia kemarin mainnya bagus banget ya Robert Woods dibanding Cooper Kupp kan. Nah, gimana Robert Woods? Ini menurut gue kayak koneksi. Kalau dulu di Lions kan Stafford itu sama Kenny Golladay dan menurut gue Stafford lagi ngebangun chemistry lagi nih. Yeah. Biasanya kan sama Cooper Kupp nih, dan sama Cooper Kupp chemistry udah kebangun, dan in my opinion di game kali ini tuh Stafford lagi ngecoba ngebangun koneksi antara dia sama Robert Woods. Setelah beberapa game mungkin ya catch ball-nya tuh statistiknya nggak seberapa, cuman di game kali ini benar-benar dimaksimalin, si Robert Woods benar-benar dimaksimalin sebanyak banget lah.
Itu kelihatan banget dari angkanya dia. Iya. Ya secara statistik benar-benar gede banget. 14 kali di target dan ya per yards-nya tuh 4,3 dan Cooper Kupp sama Robert Woods ini kan dua-duanya bagus untuk urusan receiving after catch. Jadi makanya untuk urusan receiving after catch kan. Jadi ketika Stafford lagi main bola pendek, nah Kupp sama Woods tuh bisa dipakai buat nambahin ya dengan lari. Dan kemarin benar-benar dipakai, si Woods tuh benar-benar dipakai. Jadi ya gue rasa sih offense-nya Rams ini benar-benar oke lah kemarin mungkin 4 minggu belakang atau 3 minggu terakhir kelihatannya kayak Cooper Kupp yang benar-benar di-establish gitu benar-benar. Cuman don't sleep to Robert Woods sih menurut gue ya. Jangan don't sleep to Robert Woods karena lihat aja kemarin bener kalau misalnya Robert Woods sudah dipakai ya defense Seahawks berantakan gitu. Oke. Dari defense Rams menurut lu gimana? Menurut gue sih defense ada yang salah nggak mungkin kemarin? Atau ya Aaron Donald kan sempat di-post kan fotonya dijagain sampai 2 orang gitu seperti biasa ya. Di double team. Nah, menurut gue sih kalau secara defense there's no talking about ya karena menurut gue udah cukup ya mereka perform as where they should be lah. Ya Aaron Donald dengan continue with his dominating ya. Gue udah tahu lah gimana kalau Aaron Donald udah mendominasi sampai 3-4 orang pun ngejaga dia. Bahkan sampai ada foto yang dia kayak mau mau di semek sama 2 ini. Iya itu ya makanya buset dah. Saking susah jagain badak. Tapi even sampai dijagain segitunya, Russell Wilson cedera tangan tuh gara-gara Aaron Donald. Nah, itu kan emang Aaron Donald. Dulu juga bikin cedera tangan jempolnya ini kan. Siapa namanya? Si Drew Brees. Iya. Ya kan? Ya berarti ya somehow Aaron Donald still can figure how to pass out the Seahawks offensive line. Dan secondary oke lah mungkin Ramsey sempat sekali gitu kena burnout dan kena main clock. Cuma sekali doang. Sisanya ya dia tetap masih bisa nge-guard Tyler Lockett, bahkan bikin intercept kan dia yang nangkis bola. Hah? Bikin intercept kan si Ramsey yang pas nangkis bola. Iya, benar. Iya kan? Bahkan si Ramsey itu forced to incomplete gitu. Dan itu nggak cuma hanya ke satu pemain aja. Tyler Lockett sama DK Metcalf dua-duanya dijaga sama Jalen Ramsey. Walaupun ya mungkin ada 1 kali ya yang dia sempat kena itu. Itu cuma sekali doang. Sisanya ya udah back to his usual performance aja. Jadi ya there's nothing to talking about lah karena memang udah sebagus itu sebenarnya. Oke. Kalau di Seahawks sendiri kemarin lihatnya gimana? Pas yang Russell Wilson ya, kalau Geno Smith kan ya walaupun kan dia sempat bagus tapi sayangnya dia lempar in ya, sayang banget. Pas yang Russell Wilson menurut lu dengan kan tadi kan lu bilang Geno Smith bakal fan-fan aja ya ditinggalin Russell Wilson karena cedera jari. Nah, cuman kalau kemarin lu lihat permainannya Russell Wilson gimana? Russell Wilson tambah satu lagi, nanti gue tanya defense ya. Russell Wilson dulu. Russell Wilson. Kalau menurut gue Wilson kemarin menurut gue agak wobbly ya. Menurut wobbly di sini tuh pressure yang didapat mungkin karena lawannya Rams juga kalinya. Jadi pressure yang dia dapetin untuk di dalam pocket tuh nggak cukup banyak, jadi dia cukup sering untuk lari-lari keluar pocket gitu. Dan walaupun mungkin ada beberapa part yang dimana si Hawks OL-nya bisa muncul gitu. Cuman balik lagi lawannya tuh Rams yang front seven-nya tuh ya bagus, walaupun dari Rams-nya sendiri itu inside linebacker yang mungkin nggak terlalu banyak perform ya. Inside linebacker mungkin running defense-nya mungkin agak kebuka gitu. Cuman untuk front seven, untuk passing defense benar-benar kelihatan banget. Leonard Floyd, terus juga ya Aaron Donald juga. Ya mungkin karena faktor pressure dari itu, balik lagi faktor pressure dari defense, jadi makanya Russell Wilson kayak kurang nyaman untuk bermain betah di dalam pocket, jadi dia terpaksa harus keluar, harus tetap. Dan apalagi juga setelah Aaron Donald
ya dalam tanda kutip ya melukai Russell Wilson, Iya. makin aneh, mainnya makin aneh, lemparannya makin gak jelas, terus ya sering incomplete juga, jadi makanya Smith langsung dimasukin. Oke. Nah, defense nih kemarin. Bang Jamal, gimana Bang Jamal? Aduh, gue lihat di komen sama di sosmed. Alah, nekel aja kagak bisa. Bukan nekel sih, dia jaga pas aja kagak bisa. Kemarin tuh menurut lu apakah offense Rams memanfaatkan kelemahannya Bang Jamal yang nggak bisa jaga pass? Oh jelas banget menurut gua. Bahkan kan ada satu touchdown tuh yang dimana dari hasil dari kosongnya di belakang itu. Dari kosongnya Jamal Adams, dan di sini ya salah satu kenapa gue suka dari Matthew Stafford ya, dia bisa ngebaca defense ya, ngebaca defense, dan ketika Jamal Adams maju ke depan itu kan mereka kok nggak salah seingat gue ya, itu mereka lagi main zone defense. Cuman mungkin zone defense-nya mungkin ada blitzing dari Jamal Adams, jadi ya free safety blitz lah jatuhnya. Nah ketika itu kan otomatis kosong kalau main zone defense kan. Iya. Main zone defense ada satu yang maju, otomatis ada space yang kosong tuh di belakang. Ya udah dipakai sama Matthew Stafford. Entah gue lupa, entah itu touchdown atau mungkin jadi deket red zone, gue agak lupa. Cuman ya mungkin sudah saatnya untuk Jamal Adams untuk convert aja sih. Jadi linebacker aja deh kalau gitu, gak usah jadi safety dah kalau gitu mah. Linebacker apa DL? Menurut gua outside linebacker aja sih. Outside linebacker aja ya? Iya. I mean kalau iya itu oke lah, maksudnya Jamal Adams ya sebagai safety, cuman kalau misalnya keseringan maju ya gue tahu sih, maksudnya defense-nya Seahawks tuh they really need to have a pressure gitu. Cuman kalau begini terus ya sulit banget buat Seahawks bisa tetap survive ya. Apalagi dengan NFC West aja deh, kompetitornya di NFC West sama Kyler Murray sama DeAndre Hopkins dari Cardinals. Aduh, udah deh. Bahkan maksudnya lawannya di NFC West aja tuh punya duo QB-WR yang oke. Ya mungkin kalau di 49ers masih bisa questionable, cuman melihat dari Rams sama Cardinals yang mungkin sampai saat ini bisa dibilang sebagai ya NFC Championship contender lah. Ya itu bakal sulit sih menurut gue. Kalau misalnya gak cepat-cepat dicari solusinya. Oke, nah itu reviewnya nih ya, Rams lawan Seahawks. Next kita ke London Games. London Games kemarin Falcons lawan Jets. Yoi. Menurut enak ya nonton NFL di sini jam segitu ya, enak banget ya, kayak nonton olahraga sebelah gitu ya. Jamnya tuh bukan jam Gondorwo gitu, enak ya. Nonton NFL di jam 8:30 malam tuh aneh sih menurut gue. Iya, menurut gue juga aneh. Cuman ya buat kesejahteraan kualitas tidur tuh enak. Jelas, kalau itu jelas. Iya. Nah, bahkan gue saking semangatnya buat nonton London Games ya, walaupun gue tahu nih kayaknya match-nya bakalan kayak gini lah, Jets sama Falcons gitu. Cuman gue semangat banget sampai gue nyangka tuh gamenya tuh hari Sabtu malam. Oh iya, lo sempat nanya ya. Iya. Aduh. Ternyata minggu malam, Mek. Nah, ini apa? Kalau ini nih dari Falcons, nah lo kan rookie analis. Kyle Pitts dapat TD pertama dan mainnya bagus banget, 9 kali nangkep, 119 receiving yard, 1 touchdown. Menurut lo Kyle Pitts nih ya, apakah dia main bagus karena memanfaatkan kondisi Calvin Ridley sama satu lagi Russell Gage yang cedera yang nggak main kemarin? Menurut gimana? Menurut gue iya, salah satu faktornya itu, dan mungkin juga karena ya ini lawannya Jets aja sih. I mean, gue bukannya tidak ingin ya untuk underwhelming Jets gitu, cuman cornernya Jets ya kayak nggak punya solusi untuk ngadepin Jets gitu. Bahkan touchdown-nya Pitts itu kan hasil dari mismatch juga. Maksudnya bahkan yang ngejagain Kyle Pitts itu bukan cornerback seingat gue.
itu kalau nggak salah Franklin Myers yang diturunin ke belakang. Seingat gue agak lupa sih. Mhm. Yang bahkan ada artikelnya itu yang ngejaga dia tuh sebenarnya tingginya 6,4 dan Calpers tuh tingginya 6,6 as a tight end. Buat itu ya, Iya. it's really a mismatch gitu loh. Jadi ya Calpers bener-bener kemarin tuh, kan catch-nya juga ada yang one-handed catch juga kan. Wah, gila sih Kemarin gokil itu itu one ada nya coy. one-handed catch dari Calpers. Gokil. Iya. Itu emang menurut gue sih kalau misalnya Kyle Pitts makin kesini makin bagus gitu dan untungnya bikin touchdown pertama ya congratulations for him. Ya Iya. itu bakal bisa prototype dia tuh udah bakal menjadi Megatron in modern era sih menurut gue. Megatron modern era. Secara fisik, secara badan tuh udah Megatron banget gitu, tingginya segede itu dan Aha. posisinya sebagai tight end. Mungkin kalau di tight end blockingnya nggak bakal terlalu sering dipakai dan memang seharusnya seperti itu karena memang Kyle Pitts di draft setinggi itu kan tujuannya bukan buat blocking gitu, ya buat nangkap Iyalah. bola dan Iyalah. actually it paid off kemarin. Ya bagus lah buat Atlanta, jadi mereka nggak perlu khawatir kalau misalnya Calvin Ridley nggak main gitu, kalau misalnya dia cedera atau mungkin something kayak dia nggak ke London kemarin kayak personal reason yang kita nggak tahu apa, Iya, main personal reason. Alpit bisa dimanfaatkan untuk itu dan bisa menjadi mismatch yang ngejaga Calvin yang setinggi itu ya bakalan susah sih. Iyalah, gila Calpet juga sebenarnya tuh dia tight. Ya ini bener yang sempat dibilang kan. Dia tuh tight end tapi WR banget. Betul. WR banget. Nah, terus yang Falcons sih ya. Menurut Ya. ini Cordarrelle Patterson kan dia sebenarnya kan dulunya tuh dia posisinya running back ya. Ya. Sekarang dia pindah jadi dulu kan dia wide receiver, maaf. Wide receiver. Sekarang dia jadi running back. Menurut lu ini juga Cordarrelle Patterson juga larinya rushingnya 14 kali, Mike Davis yang asli running backnya 13 kali, ditambah Cordarrelle Patterson juga nangkep 7 kali dan nangkep receiving yards-nya 60 yards. Nah, menurut lu ini Cordarrelle Patterson dengan convert dari wide receiver jadi running back ini bakalan menambah daya gedor ini apa nambah ningkatin kualitas running play-nya Falcons gak? Kalau nambah sih mungkin iya, cuman harusnya kan the primary running back kan Mike Davis, cuman I don't know how Mike Davis is still unknown aja gitu, padahal ini udah his place to be the primary running back, cuman Iya. kenapa masih jadi beta aja gitu loh, masih tetap jadi beta male aja, tetap menjadi running back 2 aja. Kayak men ini tuh Cordarrelle Patterson gitu loh, yang sepanjang karirnya, sepanjang hidupnya di NFL tuh kerjaannya cuma sebagai punt returner atau kick returner doang gitu. Bener. Cuman kenapa dia tiba-tiba jadi main gitu, itu betapa bapuknya Mike Davis sih. Maksudnya lu di Panthers juga udah walaupun jadi RB2 main bagus gitu. Ya oke lah, lu punya status RB2. Tapi ketika lu udah dijadiin RB1 kok malah jelek, bukan jelek sih menurut gua ya. Ya menurut gua underwhelming aja as the status is being running back number 1 gitu. Malah yang di sini malah yang bagus malah Cordarrelle Patterson, dan karena dia udah pengalaman hidupnya menjadi punt sama kick returner yang bahkan masuk ke NFL All Decade gitu, All Decade Iya. sebagai punt and kick returner, Iya. itu menjadi dua ability dia yang mungkin Mike Davis nggak punya gitu. Dia bisa nangkep tapi juga bisa carry the ball, dan itu kelihatan banget sih kemarin. Maksudnya di lawan Jets kemarin ya itu benar-benar tunjukin Patterson can do both gitu, bisa ngejain dua-duanya, nangkep bisa sama bawa bola pun juga bisa. Walaupun juga Mike Davis juga ada lah split carry, cuman ya balik lagi Cordarrelle Patterson gue juga heran kok ini tiba-tiba kok jadi sering main gitu, gue juga bingung. Cuman Iya. ya mungkin memang yang reliable pada saat itu ya memang Cordarrelle Patterson sih itu. Oke. Nah, sekarang kita ke Jets. Nah, Zach Wilson gimana tuh kemarin menurut lu? Rookie analis lagi kan, nah gimana tuh?
Zach Wilson, aduh. Gue tuh bilang di awal, maksudnya gue dulu bilang di top 5 rookie top 5 college cornerback gue dulu. Zach Wilson gue taruh nomor 4 karena menurut gue overrated. Menurut gue Overrated. ya. Menurut gue overrated. Dan di match-nya kemarin di Seattle Falcons terus semakin melegitimasi bahwa kalau misalnya menurut gue Zach Wilson itu overrated itu benar adanya. Karena lemparannya sama sekali nggak konsisten kan. Lemparan bola nggak konsisten, benar-benar nggak akurat, benar-benar nggak akurat lah. Kayak nggak bisa ngebaca receivernya itu di mana. Kayak asal lempar aja lah, yang penting gue lempar, yang penting lempar lah, bodo amat, yang penting gue lempar bola. Itu ya I don't know, Jets are being Jets gitu. Cuman bahkan passer ratingnya si Zach Wilson selama ya sampai week 5 itu tuh ada di angka 60-an gitu, 60,62 kalau nggak salah. Itu rendah banget, men. Rendah banget gitu. Makanya gue tuh ya rada I don't know, maksudnya kayak Zach Wilson tuh ya semakin legitimasi aja sih kalau misalnya menurut gue itu overrated. Cuman ya menurut gue sih tetap kasih kayak sedih aja sih menurut gue. Cuman ya on the positive side sih si ya Michael Carter ya kemarin kan Michael Carter dia tuh. Menurut gue ya he's just okay menurut gue, cuma walaupun bikin 64 yard and 18 carries gitu ya. Itu kan juga di-combine sama Ty Johnson juga gitu. Dibagi juga speed carry sama Ty Johnson. Cuman tentunya nih the highlight of the game of Jets is to Zach Wilson. Itu ya menurut gue sih kayak catatan buruk quarterback Jets itu tuh kembali berlanjut di dalam wujud Zach Wilson sekarang gitu. Kayak curse-nya Jets tuh ya masih berlanjut di quarterback sih. Menurut gue. Iya nih, kenapa ya? Ya ampun. Aduh. Nah, itu ini ya, tadi kita udah nge-review Jets lawan Falcons. Nah, next kita bakalan ke pertandingan yang tadi gue udah bilang nih, kickernya siapa sih yang mau main? Ya ampun. Aduh. Nah, ini Packers lawan Bengals. Nah, sebelum kita nyampe ke kicker, menurut tuh Packers kemarin nih Davante Adams 206 receiving yard tuh. Ya. Nah, menurut tuh apakah dia mungkin kan DeAndre Hopkins agak naik turun ya sekarang ya. Nah, tapi menurut lo ini Davante Adams dengan 206 receiving yards-nya, apakah dia sekarang udah kayak sendirian di top nih di elite tier wide receiver nggak? Definitely menurut gue. Pastinya ya. Kenapa tuh? Ya udah jelas lah dia di NFL top 100 dia number one wide receiver, dan menurut ya nggak tahu ya, mungkin 2 tahun belakangan yang diplot sebagai number one wide receiver di NFL top 100 tuh ada aja dropnya gitu, kayak tahun 2019 gitu Antonio Brown yang ya tahu sendiri lah gimana gitu kan, nggak jelas nasibnya di 2019. Terus juga di 2020 Michael Thomas jadi nomor 1 begitu kan, cedera, habis itu ketika main drama gitu kan. Dan ya ini ya anomali aja sih menurut gue Davante Adams, dan kayaknya memang kebijakannya Gutenkast untuk nggak drafting wide receiver kayaknya masih bakal terus berlanjut sih kayaknya ya, karena Davante Adams masih sebagus ini sih. Karena bikin 206 yard gitu kan, ya ya match day week 1-nya Packers yang dia kalah sama Saints ya udah bisa dilupain menurut gue ya. Udah bisa udah gitu, kalah sekali doang, dan Davante Adams sih bisa bikin 206 yard, dia ditarget 11 kali, dan ya menurut gue ya udah kategori elit lah, dan menurut gue nggak perlu dikhawatirin lagi sih menurut gue Davante Adams. Ya, nah, terus Jamar Chase
Gila ya Jamar Chase sih. Kata yang awal musim bilang bolanya kegedean gitu. Ternyata kemarin dia 159 receivingnya 1 touchdown loh. Gue mau nanya ke lo ya. Apakah Bengals gak ngedraft Sewell tapi ngedraft Chase sekarang jadi keputusan yang tepat? Gimana? Menurut gue untuk sekarang ada dua pihak ya. Maksudnya ada dua pihak yang Gimana tuh dua pihak? lebih milih Jamar Chase, terus ada yang lebih milih Penny Sewell. Dan untuk hari ini sampai week kelima itu kubunya Jamar Chase untuk sekarang menang. Kubunya Jamar Chase sekarang menang. Ya, untuk sekarang ya. Untuk Oke. sekarang kubunya Jamar Chase menang. Oke. Ya, dia kan kemarin bikin ini di 5 week pertama. Jamar Chase tuh receiving yard tuh top. Ya maksudnya ya kemarin kalau nggak salah sih 261 receiving yard kalau nggak salah. Iya. Gua agak ya kalau nggak salah segitu. Dan itu bahkan ngelebihin rekornya. Oh ini most deep receiving yard by a rookie in first 5 week. Randy Moss ya ini yang megang yang pertama ya. Iya. Bahkan itu ngalahin former Bengals juga AJ Green Nah. dengan total 261 receiving yard gitu. Jadi dan menurut gue mereka kenapa milih Jamar Chase daripada Penny Sewell, mereka soalnya drafting OL mereka di later round dan signing dari free agency menurut gue itu kelihatan bagus. Maksudnya itu tuh kayak hasilnya tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya nonton gamenya Bengals beberapa week belakangan, itu tuh Joe Burrow itu nyaman banget ngelempar bola daripada musim lalu. Enak banget, maksudnya Joe Burrow tuh nyaman banget di pocket, dan ketika Joe Burrow itu lu kasih waktu Joe Burrow buat ngelempar, and the magic is happen menurut gue. Oke. Karena kalau lu ngebiarin Joe Burrow itu diem dalam pocket gitu buat ngebaca defense lawan dan ngelempar bola dan targetnya nyampe. Ya. Dan itu ya udah the game menurut gue masalah kelar. Walaupun mungkin Bengals kemarin ya mungkin lagi unluck aja sih. Menurut gue ya. Lagi kalah aja karena memang ya lawan lu nanti kita bahas ya. Ini yang kalah ini nanti kita bahas ya. Karena lawannya Aaron Rodgers aja gitu yang dalam tanda kutip lebih jago lah, memang lebih jago Aaron Rodgers daripada Joe Burrow. Cuman Joe Burrow is on the way to being that level kalau menurut gue. Karena OL mereka ya low key itu improve loh tanpa mereka drafting Penny Sewell. Nah, itu yang gue mau tanya. Menurut lu sekarang OL Bengals jauh lebih meningkat gak dibanding kemarin-kemarin? In pass protection iya. Pass protection iya? Iya. Oke. Kalau kemarin di running game mereka itu gak ada bermasalah. Kadang nggak jalan running game mereka kemarin. Nah, iya running game ya cuman karena Mixon cedera ya kan mainnya limited tapi kan kemarin Mixon juga bikin touchdown ya. Nah, sekarang kita main langsung ke main event ya. Kicking, kenapa sih? Nih kalau gue baca statsnya ya Allah ini kenapa sih week 5 kickernya? Ini kalau gue ini ya cari faktanya ya dari salah satu sumber terpercaya di ini. Salah satu di sumber terpercayanya NFL ya. Ari Meirov, lo harus follow Ari Meirov. Nah akunnya @mysportsupdate ya. Ini kata Ari Meirov, week 5 musim ini ada 16 miss field goal sama 13 miss extra point. Ya ampun, ya ampun. Nah, ini kalau gua cek ya kemarin itu statsnya Mason Crosby, kickernya Packers. Extra point 2 kali, yang masuk cuma 1. Field goal 7 kali, yang masuk cuma 4. Nggak cuma sih ya, tapi kan 3-nya krusial masalahnya di akhir-akhir ya kan. Betul. Terus kickernya Bengals rookie Evan McPherson, extra point semuanya masuk. Field goalnya 2 kali, nggak ada yang masuk. Ya ampun, ini
ini menurut lu kicker sekarang nih gimana ya, kayak harus ini nggak sih, harus ada latihan mental nggak sih menurut lu? Kacau banget masa itu tendangannya mencong semua, misang semua, flashing semua tendangannya. Menurut lu, aduh, kenapa ya kicker sekarang ya? Mental atau gimana tuh? Pressure-nya iya kan, mental karena pressure. Apa harus ada latihan mental bagaimana gitu? Menurut gue sih mungkin kakinya itu ya mungkin ini ya, kalau terlihat dari yang gue lihat dari, mungkin nggak, kalau sampel case gue mungkin bukan dari matchnya Bengals sama Packers ya, gue ngeliatnya dari Ravens kemarin, Ravens sama Colts. Gue ngelihat ya mungkin ini ya agak ya mungkin gue bahas dikit lah dari sekarang. Kalau dari gue paling konsep itu tuh pas ketika field goal yang udah di block sama Calais Campbell, itu ketika dia dapat chance kedua sebelum OT, itu tuh kelihatan banget dia tuh kayak ada gugup gitu. Maksudnya raut muka itu ada gugup karena kan kicknya udah diblok tuh sebelumnya sama Calais Campbell. Dan Ya. akhirnya ketika si Brankas nendang, itu kan terlalu nyerong ke samping, jadinya itu no goal. Dan padahal itu di momen penting yang dimana kalau misalnya itu nendang, Colts bisa menang. Nah, iya, makanya. Nah, tapi kalau dari ini, kalau menurut tuh ya, kalau dari match kemarin itu, apakah tim-tim harus lebih keras lagi ke para special team yang kalau salah dikit dah tendang aja lah gitu dah? Bagaimana? Apa kasih mereka kesempatan lagi? I mean kalau misalnya with all that mistakes, kalau misalnya langsung di-cut itu menurut gue agak kejam juga ya. Ya kejam, itu is still player gitu. They will make mistakes gitu. Apalagi kalau kayak di key moment gitu. Ya contohnya kayak di Mason Crosby atau di Evan McPherson, they will be make mistakes. Cuman ya they're gonna learn from that gitu. Pasti mereka juga akan belajar. Maksudnya bakal belajar dari mistakes, dan kalau misalnya di Colts pun juga, kalau dari gue bilang itu juga akan belajar to overcome the issue menurut gue. Jadi mereka sih kicker akan fine aja sih menurut gue. Cuman kan memang bad habitnya tim NFL tuh kalau misalnya kicker ya bikin mistake yang terlalu banyak in one game, itu biasanya mereka bakal langsung nge-cut, biasanya sih langsung rilis. Bad habitnya sih seperti itu ya. Ya gue harap sih ini nggak berlanjut lah di tahun ini gitu. Oke. Nah, itu Packers lawan Bengals, lu harus nonton tuh, miss field goalnya banyak banget tuh highlightsnya itu. Wah, lu kalau nonton geleng-geleng, gue aja udah ya nih kicker, ya ampun. Nah, bahkan di TNF pun Matt Gay pun juga sempat miss kan. Iya, Matt Gay ya. Iya, bener. Yang gue juga inget pas di London Games itu kickernya Jets langsung kena tiang, ternyata kena tiang. Ya ampun. Iya, makanya. Aduh. Nah, next kita ke game yang ditayangin malam lagi nih, Buccaneers lawan Dolphins ya. 45-17. Brady, apakah dia akan mengejar MVP lagi musim ini? Gila sih Brady, lagi-lagi 5 touchdown loh. Ya ampun nih orang, kapan sih pensiunnya? 411 passing yards loh, ya ampun. Kapan mau pensiun tuh? Iya, kapan mau pensiun ya? That's the goat for the reason lah. Iya. Maksudnya ya mau ngebahas Brady aja kayak kalau gue sih mungkin nggak akan ngomongin Brady ya, karena ya udah jelas. Ya apa yang mau diomongin ya, karena iya makanya. Cuman menurut gue koneksi antara Brady dan Antonio Brown ini, nah itu tuh makin bagus sih menurut gue. Iya, Antonio Brown kan statsnya ini Antonio Brown 7 kali nangkap, 124 receiving yards, 2 touchdown. Tuh. Dan season ini tuh kelihatan banget AB itu benar-benar dipakai ya. Nggak kayak musim lalu kan, soalnya kan AB baru masuk di pertengahan musim gitu. Di week 7 baru main. Dan ini AB tuh main lagi full season sejak 2019 lah. 2019. Tuh akhirnya dia main full season lagi, dan menurut gua ya
AB just being AB aja itu kayak reminiscence how good AB was gitu, dan ini ditunjukin lagi sama KD gitu. Oke. Nah, kalau di Dolphins kan emang kebantai, tapi ada satu pemainnya bagus loh. Myles Gaskins. Iyo. Nah, Myles Gaskins kemarin ya sebenarnya rasanya cuma 25 tapi dia nangkepnya banyak loh. 10 kali nangkep 74 receiving yards 2 touchdown. Nah, selama Tua cedera apakah Dolphins harus banyakin buat lari? Menurut gue nggak harus dibanyakin lari ya, karena menurut gue Jacoby Brissett ya masih cukup oke lah gitu. Jacoby Brissett walaupun ya dia bikin 2 touchdown juga kan. Maksudnya Jacoby Brissett not bad lah. Toh dia juga pernah dijadiin QB1 juga sama Colts gitu di musim 2019. Iya, Walaupun pas mungkin yang nggak, ini ya, pas yang Andrew Luck cedera yang Iya. bener-bener kagetin banget itu. yang tiba-tiba Andrew Luck pensiun gitu. Dan ya walaupun gitu sebenarnya Jacoby Brissett ya masih decent to be the quarterback. Dan receiving mereka sih mungkin kemarin rada kelok gitu, maksudnya rada kunci lah ya. I mean lawan lo Buccaneers, secondary-nya ya begitu. Ya walaupun mungkin nggak di level benar-benar elite top number one kayak Rams ya, cuman di bawahnya level elite ya itu Buccaneers di situ untuk masalah corner. Jadi ya kemarin Jalen Medel cuma nangkep 2 kali, terus juga Preston Williams juga cuma dapat 3 reception. Ya benar-benar di lockdown lah receivernya apa Dolphins sama tight endnya benar-benar di lockdown. Jadi ya jelek, maksudnya ya ugly loss aja sih buat Dolphins menurut gue. Oke, nah itu reviewnya ini ya apa Buccaneers sama Dolphins. Nah, kita sekarang ke prime time game. Bills lawan Chiefs yang sukses balas dendam AFC Championship dengan skor yang sama ya, 38-20. Iya, betul. Wah, gila. No, ada apa dengan Mahomes? Ada apa nih? What happening with Mahomes? Kalau bahasa Jawanya apa dah? Kenapa ini? FYI, dia ini kalau gue infoin, dia ini kan sekarang ada 6 interception. Iya. 2019 dia bikin 5 interception semusim. 2020 dia semusim bikin 6 interception. Sekarang 2021 udah di week 5. Baru week 5 maksudnya, baru week 5. Mahomes udah bikin 6 interception loh. Ada apa dengan Mahomes? Kalau kata Stephen A. Smith, kalau gua ini ya, gue potong dikit. Katanya Chiefs udah selesai. Waduh, Stephen A. Smith kan emang ya congornya kan ini banget ya, kurang ajar. Ya, don't trust Stephen A. Smith lah. Iya, nah. Tapi kalau dari lo sendiri gimana? Mahomes, apa yang salah ini? Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue pribadi gitu, playbooknya offense-nya Chiefs tuh udah kebaca kalau menurut gue. Kebaca ya? Udah, maksudnya ya itu yang ngebuat Micah Hyde sama Jordan Poyer tuh bagus banget performance-nya kemarin. Itu kan bahkan ya Mahomes itu di match kemarin lawan Eagles itu komplit buat deep ball itu cuma 1 kali doang. Oh iya, benar. Yang biasanya senjatanya Mahomes tuh kalau udah mentok, nggak harus mentok sih. I mean senjatanya Mahomes itu tuh yang biasanya deep ball itu benar-benar nggak keluar sama sekali. Dan menurut gue sih ya mungkin karena salah satu faktor playbooknya udah kebaca, playbook offense yang kalau nggak kelempar ke Hill ya Kelsey. Udah 2 itu aja paling. Iya benar. 2 itu doang paling yang benar-benar jadiin target. Kalau mau main bola dekat gitu, ya lempar ke Kelsey. Kalau mau mainnya bola jauh, tinggal lempar ke Hill. Udah gitu doang menurut gue playbooknya. Jadi yang harus dibenerin sama Andrew sama Eric Bieniemy mungkin variasi playbooknya mungkin ya opsinya dibuka lagi sih menurut gue. Karena kalau misalnya terlalu sering ya Kelsey Hill terus ya bakal defense lawan pun juga bakal baca ya. Juga soalnya Chief itu kan nggak terlalu sering buat main running play ya, itu kelihatan banget jarang banget. Iya sih. Nggak jarang juga sih. Iya. Apalagi
C Iya, juga cedera sih. iya. Clyde Edwards-Helaire pun akhirnya juga terpaksa cedera juga tadi malam, waktu lawan Bills gitu. Dan kayak ini jarang banget sih Tyreek Hill cuma 14 kali di target itu jarang banget, men. Ya gimana ya, kayak somehow tuh secondary-nya Bills tuh kayak bisa kayak bisa nge-counter, oh gini loh playnya Chief tuh bisa di counter sama mereka. Bahkan walaupun sebenarnya Travis Kelce pun ya, walaupun sebenarnya nggak jelek-jelek amat lah mainnya kemarin, dia main slot gitu kan, cuman di target 14 maksudnya ya, di target pun juga rendah banget gitu. Ya, bahkan ini tuh Kelce di match kali ini tuh di target terendah dari sejak Mahomes jadi quarterback gitu. Oh, Karena benar-benar di lockdown semua semua opsi playnya tuh semuanya di lockdown sama defensif ininya Bills. Ya udah, Mahomes nggak bisa ngapa-ngapain. oke. Nah, kalau ini ya sebelum gue pindah ke Bills, defense-nya run defense ini bleke banget ya. Hancur Iya, banget iya. ya. Tapi menurut tuh posisi mana yang ininya apa yang jeleknya di Chiefs? Secondary kalau menurut gue. Secondary ya? Hmm. Kenapa secondary? Walaupun ada Tyrann Matthew, Jeremy Matthew siapa? Ya? Nah, kenapa secondary? Menurut gue kenapa secondary, karena the major problem sampai week 5 kali ini tuh adalah Daniel Sorensen. Kenapa Daniel Darren Sorensen tuh sampai week kelima tuh mainnya tuh jelek, mainnya tuh nggak sebagus biasanya gitu, kayak menjadi salah satu faktor major blowoutnya Chiefs tuh kayak ya ada di Daniel Sorensen, jelek banget kemarin mainnya. Terus juga kan ya Jarius nih juga mainnya juga lagi nggak oke gitu Iya, kan. Jarson kena burn mulu, gue liat. Iya, lagi nggak oke, benar-benar jelek. Pokoknya the whole secondary itu menurut gue lagi jelek banget ya, khususnya Daniel Sorensen gitu kemarin. Itu kan bahkan di match kemarin ada tiga reception ball yang dia itu nggak bisa ngejaga gitu. Makanya dia ngepas 130 yard dan touchdown tuh buat Bills gitu. Jadi dia lepas 130 yard yang ya dari satu orang aja tuh ya menurut gue cukup gede sih. Jadi I don't know, mungkin harus resolve the issue di secondary mereka. Itu sih menurut gue ya. Oke. Nah, di Bills, Josh Allen menurut lu apakah dia udah masuk ke balapan MVP? I have to say yes. Top 3? 3 besar? Top 3. Kalau narasi yang ada sekarang ya, Iya. itu antara Brady, Kyler Murray, dan juga Josh Allen. Mungkin ya Stafford ada lah di bawahnya gitu. Stafford juga dalam contention juga dalam MVP, maupun tergantung dari nanti ke depannya. Cuman Josh Allen itu kemarin asli mainnya gila banget. Yang biasanya sebenarnya tahun lalu pun juga udah bagus gitu. Udah masuk ya MVP contender lah tahun lalu. Cuman makin tahun ini tuh menurut gue semakin komplit dari run game dia malah jadi bisa bagus gitu. Bahkan mungkin yang kelihatan dari match kemarin tuh kayak run game dia bikin running touchdown terus apa segala macam. Cuman jangan lupa strength dia sebenarnya itu ability dia yang paling bagus sebenarnya itu adalah deep throw-nya dia. Iya sih, lemparnya roket banget ya. Iya. Gila. Nah, itu juga ada momennya yang dia ini ya, yang pas terakhir fourth down, terus dia loncatin lawannya buat first down. Betul. Itu sinting sih emang gila Allen. Nah, defense-nya kan udah bikin 2 kali shutout ya, nggak ngasih poin ke lawan. Dan kemarin ngalahin juga Chiefs ya kan. Menurut lu apakah defense Bill salah satu defense terbaik di liga sekarang? Kalau sekarang sih mungkin belum
gue belum melihat secara statistik lengkap ya gimana maksudnya how their secondary stopping the ball, passing defense mereka berapa, running defense mereka berapa, gue belum banyak lihat. Cuman in my eye test untuk sekarang sih mereka bisa compete neck to neck sama Rams ya. Sama Rams. Kenapa benchmark gue Rams? Karena tahun lalu number one passing defense. Jadi ya, benchmark gue udah cukup gede untuk masalah secondary. Jadi untuk kemarin di match ya, untuk match kemarin aja deh. Bills itu ya udah hampir setara lah sama performance Rams di musim lalu. Oke. Nah, terakhir, menurut lo nih ya, terakhir nih ya, apakah sekarang udah ada raja baru di AFC? Maksudnya raja QB? Nah, it's too fast loh menurut gua. Too fast, terlalu cepet ya? Sampai Josh Allen nggak ini nih? Josh Allen mungkin bakalan di AFC kan yang udah maksudnya udah proven lah itu ya Mahomes ya. sama Jackson sama Josh Allen. Menurut gue sih bakal rotate on those three ya kalau menurut gue. Dan menurut gue kalau misalnya mau ditunjukin who's the king of quarterback in di AFC, harus siapa yang bisa juara di AFC Championship game dulu. Karena the real pressure is coming into the playoff menurut gue. Regular season ya oke lah, maksudnya apapun gelar yang bakal didapat tuh tergantung performance dia di regular season. Tapi kan di playoff when the pressure is high gitu, dan maksudnya game stakes-nya juga semakin tinggi menuju juara Super Bowl. And ya itu dimana mental lu benar-benar diuji. Dan on this point Mahomes sudah di level itu gitu. Mahomes sudah pernah juara juga kan, udah pernah juara Super Bowl juga gitu. Dan menurut gue dengan dia kalah lawan Brady di Super Bowl tahun lalu, seharusnya sih udah ngebuat ya mental dia udah lebih siap lah untuk menghadapi apapun gitu. Seharusnya ya. Jadi ya for now gue masih still leaning to Mahomes lah. Mungkin Lamar sama Josh Allen ya lagi balapan berdua ini siapa yang bakal dethroning Mahomes lah di AFC menurut gue. Oke. Terakhir, yang kemarin comeback, gila emang Lamar Jackson, ya ampun ya orang. Ravens menang 31-25. Lamar, menurut lo gimana? Aduh, Lamar. Nah, bentar ya. Menurut lo apakah saatnya para haters Lamar stop bilang Lamar itu cuma bisa lari? Karena kemarin Lamar itu 442 passing yards, 4 touchdown loh. Dan itu adalah karir high-nya dia. Karir high loh, nah. Sepanjang karirnya. Iya, makanya. Nah, tapi menurut tuh gimana nih? That's a little achievement that should be proud of gitu. Iya. Cuman kemarin kan memang ternyata Lamar Jackson nggak banyak lari ya ternyata ya. Lamar nggak banyak lari dan rekornya akhirnya stop juga yang strict 100 plus rushing yards. Ya mungkin karena satu Lamar Jackson bisa ngebaca kalau secondary-nya Colts itu tidak sebagus itu. Itu kan mungkin itu terlihat banget lah, maksudnya banyak play-nya dari Lamar Jackson tuh yang benar-benar memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari secondary cornerback-nya safety-nya Colts gitu. Dan menurut gue memang liability-nya Colts sekarang itu ya di belakang, di posisi belakang itu. Makanya daripada capek bikin play atau mainin playbook yang dia harus lari gitu. Soalnya kalau misalnya dia lari, front seven-nya Colts itu ya cukup ngeri lah untuk running defense gitu menurut gue. Ada DeForest Buckner, ada Darius Leonard. Menurut gue kenapa kemarin nggak lari, mungkin salah satu faktornya ya ada front seven mereka yang bisa stop running offense-nya Ravens. Jadi ya John Harbaugh mungkin kita main passing play aja lah gitu. Dan Lamar Jackson ya mungkin orang lupa kalau dia tuh quarterback man. Dia bisa lempar bola. Iya, tapi kan pasti pada ngatain kan Lamar
Lamar is a running back gitu. Iya. Lamar is maybe some of them is still quarter running back. Cuman ya jangan lupa dia itu the real quarterback, dia bisa lempar bola. Jangan lupa itu aja sih sebenarnya. Bener. When needed most gitu. Ya Lamar Jackson bakal bisa pakai kemampuan passing play-nya dia. Dan menurut gue musim ini passing play dia jauh lebih bagus dan lebih improve dibandingkan musim lalu. Bahkan di season MVP dia tuh menurut gue passing play dia jauh lebih bagus menurut gue. Oke. Walaupun receivernya ya paling juga ngandelinnya nomor 1 Mark Andrews ya. Tapi menurut lu jauh lebih bagus. Kalau gue sih kayaknya somehow udah nemu nih solusinya buat make Marquise Brown ya menurut gue. Aha. Karena kan kemarin Marquise Brown benar-benar dipakai banget sama Jackson sampai dia maksudnya benar-benar dipakai banget lah, bahkan final touchdown-nya yang momentum key-nya tuh juga Marquise Brown gitu. Juga Marquise Brown yang dipakai. Jadi ya menurut gue sih ya walaupun mungkin tetap bakal primary-nya bakal tetap Mark Andrews ya. Soalnya kan Mark Andrews juga kemarin career high juga, dia 147 yard. Iya. Dan 2 touchdown gitu. Ya tetap maksudnya bakal menjadi primary targetnya si Jackson. Cuman when it needed most, Marquise Brown bakal tetap bisa dipakai. Itu sih. Nah, Mark Andrews menurut tuh dia kan kemarin Mark Andrews itu kemarin dia 147 receiving yards 2 touchdown. Ya. Nah, menurut lu dia udah masuk top 5 tight end musim ini belum? Kalau top 5 sih udah dari 2 tahun lalu ya menurut gue ya. Aha. Kan mungkin ya all the talks from tight end ya, kalau nggak George Kittle, Kelsey, Darren Waller, ya. Ya 2 tahun belakangan ya 3 orang itu aja lah. Cuman kan sejak Rave 2019 ya, sophomore seasonnya lemar sama Jackson. Ya Mark Andrews ya sebenarnya udah ada di top 5 menurut gue. Jadi ya mungkin dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip Mark Andrews tuh underrated. Padahal sebenarnya sih nggak dibilang underrated sih, sebenarnya enggak. Bahkan ya dia bisa nyingkirin Hayden Hurst gitu, sampai Hayden Hurst sekarang di Falcons ya, berarti betapa benar-benar diutilize Mark Andrews sama Lamar Jackson dan John Harbaugh. Menurut gue ya that's telling that how good Mark Andrews. Oke. Nah, terus buat defense nih, kemarin Ravens kenapa ya run defense ya? Nembus mulu loh, apalagi kan yang touchdown pertamanya si Colts kan yang Jonathan Taylor yang nangkep terus lari jauh, kenapa ya? Menurut gue sih kayak ya walaupun mungkin ya Owe pun Owe was dominant lah. Maksudnya ya untuk bikin pressure gitu. Untuk passing pressure gitu ya udah VOW sama Calais Campbell ya bagus, dua-duanya bagus. Iya. Cuman kayak tapi sebenarnya kalau dinilai kan defense sih nggak jelek-jelek amat ya kemarin. Ravens sebenarnya nggak jelek-jelek amat loh. Mungkin emang gak ada selain Patrick Quinn ya, itu emang sisanya gak ada struggle to perform aja. Makanya mungkin ada ya mungkin Patrick Quinn bagus, cuman teman-temannya kan ya belum tentu bisa sebagus Patrick Quinn gitu. Jadi makanya Jonathan Taylor bisa bikin 76 72 ya? 7 passing 72 ini kan 72 ya touchdown gitu. Menurut gue ya menurut gue ya antara entah itu nama-nama yang dalam tanda kutip nggak sebagus 3 nama yang gue sebut tadi. Jadinya ya ada dragging aja sih menurut gue performance. Jadi memang beberapa performance individu tuh bagus, cuman sisanya tuh kayak ya degrading the value of their defense menurut gue.
Oke. Dan khususnya juga secondary menurut gue secondary-nya Ravens pun juga jelek sih menurut gue kemarin. Nggak bagus-bagus amat. Oke. Iya. Kemarin juga ya apa? Kemarin juga kasih touchdown ke Michael Pittman ya, si YouTuber ya. Iya. Nah, terus ini sekarang gue mau ke Colts. Aduh, Colts. Menurut lo apa momentum yang bikin Colts ini jadi blue the leap gitu? Apa karena memang Calais Campbell blok field goal atau apa lagi menurut lo? Atau ini ya sempat yang cornerbacknya cedera sisa 3 gitu cornerbacknya. Menurut lo apa? I mean the unit to blame di Colts itu menurut gue secondary sih. Secondary ya? Iya, karena secondary mereka tuh dilihat dari eye test aja tuh jelek, men. Jelek banget menurut gue. Isaiah Rodgers tuh enak banget ditargetin sama Lamar Jackson ya. Karena Isaiah Rodgers tuh allowing 5 reception. Dia ya gimana ya? Isaiah Rodgers yang allowing 5 reception 5 reception aja tuh menurut gua aneh aja karena dan safety mereka pun juga kayak ada dan tiada menurut gua. Makanya touchdown-nya siapa ya? Gua agak lupa. Entah itu yang Marquise Brown atau pokoknya ada satu touchdown yang itu hasil dari secondary-nya Colts yang ada dan nggak ada itu. Dan nggak cuma ini ya, mungkin kalau cornerback mungkin ya, dan linebacker mereka tuh juga nggak konsisten sih menurut gue ya. Walaupun mungkin Darius Leonard bikin fumble recovery lah apa segala macam yang seharusnya bisa jadi touchdown itu. Cuman ya I mean beside Darius Leonard itu ya yang kayak gue bilang tadi maksudnya nggak konsisten. Ya konsisten gamenya Colts itu. Ya Darius Leonard bagus, DeForest Buckner bagus gitu. QTP ya on that pathway gitu. Cuman ya sisanya ya kayak nggak ada aja menurut gue. Yang itu kelihatan banget gitu. Nah, tadi kan lu ngomong Darius Leonard, gue mau nanya, itu kan yang pas ini yang Lamar fumble terus diambil sama Darius Leonard terus dioper ke temennya. Menurut lu itu lateral apa forward pass? Apakah lurus ke samping atau emang beneran forward pass? Menurut gue itu lateral ya, menurut gue ya. Lateral? Kenapa nih? Menurut gue itu seharusnya lateral karena itu walaupun mungkin bukan mungkin sih, itu kan posisi siapa? Cornernya yang nangkap bola dari Leonard kan itu yang nerima bola. Iya itu kan sebenarnya posisinya masih di belakangnya Darius Leonard gitu. Ketika Darius Leonard passing the ball itu kan sebenarnya kenapa gue bilang lateral karena posisinya si Chris yang ngambil bola itu masih di belakangnya Darius Leonard. Iya. Jadi ya menurut gue ketika Darius Leonard lari terus belakang temennya itu nyusul, ketika dia oper kan berarti jatuhnya lateral lurus, bukan ketika temennya udah di depan baru dioper. Kalau itu kan udah jelas itu mah lemparan ke depan, kalau itu udah jelas lah. Cuman kalau itu kan hitungannya lateral. Nah, itu berarti seharusnya itu ini ya keputusan yang sangat kontroversial dari wasit ya. Karena gue juga menurut gue itu lateral. Tapi ya mungkin harus di review lah. Iya nih, aduh. Makanya nih parah sih kalau misalnya itu nggak kena illegal forward pass, harusnya Colts yang menang ya. Tapi untungnya sih ketika playnya diubah tetap menjadi first down gitu ya. Untungnya mereka di drive itu bikin touchdown anyway sih. Touchdown ya. Iya. Nah, itu review kita buat di week 5 ya. Nah, jadi kita udah masuk, ibaratnya nih udah masuk ke sebenarnya masih 1/4 musim lah ya.
Seperempat. Ya tapi sebentar lagi perlahan-lahan kita bakal masuk ke pertengahan musim. Gila, cepet banget ya NFL abisnya ya. Ya ampun. Tak lagi playoff. Terus Ini kan Super Bowl. minggu depan kan udah masuk week bye ya. Bye week. Iya. Tuh kan kalau udah masuk bye week tuh udah pertanda sebenarnya tuh NFL sebentar lagi bakalan selesai sih, walaupun bye week pertama ya. Nah jadi tapi ya nggak berasa cepet banget emang kalau nonton NFL. Dan juga emang menurut gua musim ini emang musim gila sih itu. Musim ini banyak banget match yang nggak sehat buat jantung ya. Kemarin kan kemarin Browns Chargers tuh olahraga jantung ya kan. Terus juga Packers Bengals juga olahraga jantung. Ravens Colts kemarin olahraga jantung. Jadi emang nonton NFL tuh emang membuat badan sehat sebenarnya. Buat mengetes jantung. Jadi gak rugi kan nonton NFL bareng kita. Jadi yang gue udah bilang berkali-kali, jangan lupa lagi-lagi subscribe dan klik lonceng sambil subscribe biar kita upload dapat notifikasi senonton, biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Terus juga semua link sosial media kita udah kita taruh ya di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa langsung follow semuanya. Jadi thank you Nuha udah join. Thank you semuanya udah nonton sama dengerin di Spotify. See you di next week di Week 7 Review ya. Dadah. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.